Halo. Ketemu lagi. Gimana? Tadi gimana? Di sekolah lancar tak? Semua? Semua beres? Iya, bagus. Yang penting tetap terus belajar, ya. Jangan menunda-nunda PR. Nanti malah lupa. Adik-adik, sekarang Om Agus akan bercerita. Cerita ini tentang kerjasama antara katak dan ular. Wah, ular katak kerjasama itu gimana ceritanya? Mesti ramai, ape. Begini ceritanya adik-adik. Di suatu tempat hiduplah Raja Katak bersama permaisurinya dan rakyat-rakyatnya. Mereka hidup damai dan banyak makanan yang melimpah ruah. Di tempat Raja Katak ini banyak sekali nyamuk-nyamuk dan hewan-hewan serangga-serangga untuk makanan mereka. Ayo, semua makanlah itu banyak-banyak. Banyak nyamuk dan banyak serangga. Pokoknya makan. Ayo makan. Ketika mereka sedang asik makan, terlihatlah burung elang yang sedang terbang. Sang raja pun memperingatkan pada rakyatnya. Hei, awas, hati-hati. Itu di sana ada burung elang. Semua berlindung. Akhirnya semua katak-katak itu masuk ke dalam air. Ceplung. Dan si elang pun turun. Ceplung. Dia melihat ke air. Tentu si aku menjadi elang yang paling ganteng di sini dan pasti elang-elang yang lain akan iri dengan diriku. Kemudian dia terbang lagi. Sang putri pun begitu sebel dengan si elang itu. Kenapa sih dia tiap hari datang ke sini untuk mengaca di air saja? Mengganggu orang yang sedang mencari makan. Dasar elang. Hingga suatu hari nampaknya ada seekor katak yang begitu cemburu dan begitu tidak menyukai dengan sang putri. Kenapa sih dia yang selalu dijaga-jagain terus? Harusnya aku yang menjadi permaisuri. Kenapa dia? Nampaknya satu kata ini begitu cemburu dengan si sang putri. Hingga kata ini mengumpulkan teman-temannya. Hei teman-teman, nampaknya kita setiap hari tidak enak ya hidupnya. Sama raja langsung cuman disuruh-suruh terus. Harusnya kalau aku yang menjadi permaisuri, kalian akan aku berikan kedudukan yang begitu baik, nggak susah kayak begini. Iya ya, mereka sang raja sama si permaisuri hidup enak, nyuruh-nyuruh terus. Kita disuruh-suruh menangkap lalat, menangkap nyamuk untuk makanan mereka. Iya ya. Tetapi mereka tidak tahu adik-adik. Sang raja sedang mendengarkan apa yang mereka omongkan. Ternyata mereka ini pengkhianat rupanya. Baiklah. Malam itu sang raja tidak bisa tidur. Dia terus menjaga sang putri supaya tidak celaka. Sambil dia duduk, dia
berpikir, apa yang harus aku lakukan biar tetap selamat dari mereka semua. Akhirnya dia punya inisiatif. Pagi harinya, sang katak pergi ke tempatnya si Raja Ular. Katak kok datang ke tempatnya ular, adik-adik. Piye jal? Raja Ular, keluarlah. Kemudian si ular pun heran. Loh, ini katak malah datang ke sini mau ngapa ini, mau tak makan nih. Si ular pun keluar. Hei, ada apa? Raja Katak datang ke tempatku. Maaf, Raja Ular. Aku kesini mau menawarkan kerjasama denganmu. Kerjasama apa? Si Raja Ular pun begitu heran. Kerjasama dengan katak yang menjadi makanannya. Gimana ini? Apa kerjasamanya? Begini, sang raja. Kamu bisa datang ke tempatku dan memakan katak-katak yang mengkhianati diriku. Apakah kamu mau? Apakah di tempatmu ada airnya? Ada, tapi tidak masalah, karena di sampingnya itu ada lubang tempatmu untuk istirahat dan bersembunyi. Oh, baik. Kalau begitu, aku akan ke sana. Kemudian si ular pun mendatangi tempat si katak ini. Dia tiap hari makan satu persatu katak-katak yang mengkhianati si Raja Katak ini. Hingga tidak terasa katak-katak itu sudah habis semuanya. Wahai Raja Ular, terima kasih kamu sudah menolongku dan keluargaku. Sekarang kamu boleh pergi dari tempatku. Si ular pun tertawa. Pergi. Aku sudah enak di sini. Aku tidak mau pergi. Aku akan makan kamu dan keluargamu. Anak-anak katak pun dan sang permaisuri ketakutan. Bagaimana ini? Si Raja Katak pun mempunyai caranya, adik-adik. Oh begitu, boleh. Tetapi kamu ingat, aku masih punya keluarga lagi di tempat yang lainnya. Nanti mereka bisa menjadi mangsamu loh, ular. Tetapi yang bisa melobi kan cuma aku dan keluargaku. Kalau begitu, bagaimana? Sang Raja Ular pun berpikir, mereka banyak sekali, lebih banyak dari ini. Wah, baik, masuk akal. Kalau begitu secepatnya sebelum aku lapar lagi. Baiklah. Kemudian si katak pun mengajak keluarganya. Loh, kok semua ikut? Begini, sang Raja Ular, kalau cuman aku sendiri yang melobinya, nanti akan kelamaan dan nanti Raja Ular keburu lapar. Kalau kami semua ikut, nanti akan cepat mendapat banyak kata. Masuk akal. Pergilah. Akhirnya si katak dan keluarganya pun keluar dari lubang itu dan pergi meninggalkan si ular. Setelah beberapa saat menunggu, sehari, 2 hari, 3 hari, si ular pun mulai kelaparan lagi. Oh, aku ini mungkin ditipu sama si katak. Janis, ketipu aku. Akhirnya si ular pun naik ke atas kolam itu.
Dia mencari kemana si katak itu. Aduh, dia pergi nih. Aku kena tipu, kena prank ini. Waduh, awas kalau ketemu aku makan mereka semuanya. Ketika si ular sedang mengamati sekelilingnya, dia tidak menyadari adik-adik. Dari atas datanglah seekor burung elang yang langsung menyambarnya. Sepret! Akhirnya si raja ular pun dibawa oleh si elang ke sarangnya. Akhirnya si ular pun mati adik-adik. Aduh, kasihan juga ya, akhirnya ular juga mati. Tuh adik-adik, kita jangan suka mengkhianati keluarga kita, teman-teman kita, atau orang yang sudah menolong kita. Ya, itulah cerita untuk hari ini. Jangan lupa like, subscribe, ya. Oke, terima kasih. Dan kita ketemu di cerita berikutnya yang lebih kayang lagi. Dadah.